penetapan. Saya nggak mau menyebutkan dia tersangka lagi karena sudah diputuskan oleh hakim loh ya. Salah kalau kita masih menyebutkan dia tersangka karena sudah diputuskan. Peggy Setiawan harus dipulihkan nama baiknya di pihak keluarganya. Nanti nggak tahu saya apakah dia nuntut secara immaterial. Ya. Bang, ini kan hari ini sidang pra peradilan dari Peggy sendiri sudah diputuskan bahwa Peggy sudah bebas begitu. Nah, ini ada pertanyaan bahwa dalam sidang ini dikatakan bahwa ini untuk hasil pemeriksaan kemarin dari pihak kepolisian penyidikan itu diragukan nih Bang. Ini bagaimana menurut Abang? Baik, terima kasih dari rekan-rekan media ya. Saya ralat dulu, bukan dibebaskan ya. Oke. Jadi biar tahu kalau kriteria hukum biar ngerti. Baik. Nah, jadi menyatakan bahwa penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, betul ya? Dinyatakan tidak sah. Jadi begini ya, saya ulas saja ya. Sebenarnya dari wawancara terdahulu kan saya sudah sampaikan ini ya. Inilah yang saya tunggu. Ya, yang saya tunggu adalah keputusan hakim yang final, yang bukan hakim jalanan. Ini baru sah dan meyakinkan, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi dalam amar putusannya selalu saya katakan bahwa pra peradilan itu lebih terfokus kepada subjek formil. Nah, betul apa dugaan saya. Ternyata setelah saya telusuri, saya lihat amar putusannya itu salah satu diantaranya adalah dinyatakan penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan tidak sah. Kenapa tidak sah? Setelah saya telusuri kembali, ternyata Peggy Setiawan itu ditangkap tanggal 21 Mei 2024. Ditetapkan dia sebagai tersangka. Sedangkan pemeriksaan baru dilakukan tanggal 22 Mei dan 12 Juni tahun 2024 ya. Nah, ini dari aspek subjek formil sudah cacat hukum. Saya lihat domain daripada hakim tunggal itu larinya pasti ke sana. Karena pra peradilan berbicara tentang subjek formil. Saya juga sama dulu ya. Waktu saya menangani pra peradilan itu hakim tunggal menyoroti tentang subjek formil. Jadi tidak benar. Jadi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, putusannya ya, putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 ya, garis miring PUU, garis miring 12 Romawi, garis miring 2014 dinyatakan, yang diundangkan pada tanggal 16 Maret 2015. Itu amar di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi disebutkan, walaupun sudah ada dua alat bukti yang sah, namun bahwa penetapan tersangka adalah merupakan hasil akhir daripada suatu penyidikan. Ini ya, hasil akhir daripada suatu penyidikan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk ditangkap terus diperiksa. Sedangkan ditangkap sudah keluar sprintkapnya, sudah keluar penetapan tersangkanya. Ini kan nggak boleh. Jadi sudah menabrak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Inilah dari subjek formil. Jadi setelah saya baca semua tuh, ya wajar hakim tunggal memutuskan itu. Dari subjek formil, kalau saya berbicara tentang apa wajahnya sama ini sama itu, saya abaikan dulu. Karena adalah subjek formil. Itu kan bisa nanti bisa menungki kepada materi pokok perkara. Sedangkan pra peradilan berbicara tentang sah tidaknya subjek formil tersebut. Jadi cacat formil nih. Saya juga setuju kalau hakim memutuskan itu kalau memang kriteria seperti itu. Karena di dalam keputusan itu jelas-jelas diamanatkan bahwa penetapan tersangka merupakan suatu akhir, ingat loh ya, suatu akhir daripada penyidikan. Nah, ternyata ini diperiksa di tanggal 22. Penetapan tersangka tanggal 21 dan tanggal 12 Juni. Ini udah cacat hukum.
Kalau hal-hal yang lain itu kan biasalah adu argumentasi, adu bukti, baik pihak Polda maupun pihak pemohon ya. Pihak Polda sebagai termohon, terus atas nama Peggy Setiawan sebagai pemohonnya. Dan saat ini tinggal menunggu putusan ataupun penetapan daripada pihak Polda untuk menyatakan Peggy Setiawan dibebaskan dari status tersangka. Sekarang kan belum dikeluarkan suratnya, tapi Polda harus taat azas. Jadi saya katakan Polda harus gentleman, karena ini sudah keputusan hakim, merupakan keputusan tertinggi. Polda suka tidak suka harus melepaskan yang bersangkutan. Karena dikatakan salah satu diantaranya harus menghentikan status penyidikannya. Berarti kalau sudah menghentikan status penyidikannya, secara tidak langsung penetapan tersangka gugur. Kalau penetapan tersangka gugur, yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan. Konsekuensinya harus dikembalikan nama baik yang bersangkutan. Kan itu wawancara saya dulu. Kembalikan nama baiknya. Kalau nanti masalah nanti, ini sekarang kita sedang melaksanakan amanat daripada undang-undang yang diputuskan oleh Hakim Tunggal pra peradilan. Kira-kira begitu ya. Jadi saya juga equal juga, walaupun saya penahanan Polri, kalau memang ternyata di dalam langkah melakukan penetapan tersangka cacat hukum, ya cacat hukum aja. Jangan kita bodohi juga masyarakat. Orang juga ngerti, kan ada undang-undang. Semua kan juga ngerti, sekarang sudah cerdas. Ya sudah, gentleman aja. Tadi saya lihat dari Kabid Humas menyampaikan harus kami mematuhi, bukan mematuhi, melaksanakan perintah undang-undang yang dilakukan oleh Hakim Tunggal. Seketika setelah diputuskan, segera dikeluarkan dari tahanan dan memulihkan nama baiknya dan hentikan penyidikan itu. Kira-kira begitu ya. Bang, ini kan Peggy sendiri sudah mengurus berkas-berkas nih saat ini. Berkas sudah diurus, kemungkinan akan bebas di besok pagi, begitu kan Bang? Info yang saya dapat di Bandung begitu. Nah, lalu ini berarti untuk sidang perkaranya itu berarti sudah hapus Bang? Begitu kan berarti? Bukan hapus ya. Saya kasih bahasa hukumnya ya. Dihentikan. Berarti memang sudah. Nah, jadi bukan hapus loh ya. Okay. Dihentikan penyidikan sesuai dengan perintah undang-undang. Itu kan perintah undang-undang tuh. Hentikan penyidikan. Berarti segala hal yang berkaitan dengan Peggy Setiawan, saya nggak mau menyebutkan dia tersangka lagi karena sudah diputuskan oleh hakim loh ya. Salah kalau kita masih menyebutkan dia tersangka karena sudah diputuskan. Peggy Setiawan harus dipulihkan nama baiknya di pihak keluarganya. Nanti nggak tahu saya apakah dia nuntut secara immaterial, bisa. Karena sudah dirugikan secara moral maupun immaterialnya, bisa menuntut ganti rugi apa dan lain sebagainya. Itu tergantung nanti bagaimana kuasa hukumnya melakukan itu. Yang jelas pasti Peggy Setiawan apapun alasannya harus segera dikeluarkan dari tahanan. Status tersangkanya dicabut dan harus dipulihkan nama baiknya. Itu sesegera mungkin. Jangan lagi berlarut-larut karena sudah diputuskan kok. Ya, maka saya katakan sebagai Polri juga saya berharap makanya hati-hati. Ya. Betul-betul mencermati KUHP itu, jangan asal melakukan tindakan-tindakan hukum tidak sesuai dengan kriteria undang-undang. Amanat KUHP itu yang perlu kita pahami. Ya seperti kayak gini. Akibatnya apa? Saya hanya sedikit berpikir ya. Kenapa setelah film muncul baru kebakaran jenggot untuk melakukan tindakan hukum? Kenapa nggak dari dulu? Atau kalaupun seperti itu, lakukan lidik dulu, lidik dulu. Lakukan penyelidikan, kalau memang ada bukti permulaan yang cukup, lakukan penyidikan. Bukan langsung menetapkan dia sebagai tersangka, nggak boleh. Tapi kalau sah dan meyakinkan bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dan yang lain-lain yang mengikat ataupun yang beririsan dengan itu, baru ditetapkan sebagai tersangka. Itu amanat daripada Mahkamah Konstitusi yang harus kita patuhi, nggak boleh menyimpang dari amanat undang-undang itu. Kira-kira gitu ya rekan-rekan ya. Oh, ini tentu bisa jadi evaluasi untuk Polda Jawa Barat sendiri. Tentunya nanti itu kan kebijakan Pak Kapolri ya. Yang dievaluasi itu apa, kemudian siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memerintahkan, tentu ya saya berharap juga ya bukan hanya dievaluasi ya, diperiksa.
kenapa sampai melakukan tindakan yang di luar kewenangan hukum, di luar amanat undang-undang. Diperiksa sampai sejauh mana mereka melakukan tindakan itu. Nah, sehingga masyarakat juga tahu bahwa jangan Polri lagi melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewenangannya, yang melanggar baik ada undang-undang. Ini kan menyangkut hak asasi manusia. Menurut saya bukan mantan orang propam harus turun. Itwasum harus turun, memeriksa siapa penyidiknya, siapa atasan penyidiknya, yang sehingga melakukan tindakan tersebut ternyata di pengadilan, pra-peradilan kalah. Dan saya kemarin saya nggak mau masuk ke substansi permasalahan. Saya jujur ngomong, saya kalau ditanya sekarang, saya bilang saya sebenarnya udah galau. Kenapa saya galau? Pada saat JPU, ya, pada saat JPU mengembalikan berkasnya jadi P19 dan belum ada jawaban tanggapan sampai sidang putusan pra-peradilan. Tapi kan saya nggak mau ngomong seperti itu, saya mendahului hakim. Tapi setelah selesai ini saya berpikir ya begitulah. Nah ternyata lebih menungkik lagi setelah saya baca semua, ya pantesan ini sudah menabrak amanat daripada undang-undang tadi yang saya sampaikan terdahulu tadi, ya, cacat hukum. Masalahnya masalah formil itu kewenangan loh ya, kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang, ternyata dia tabrak. Nggak boleh kita nangkap seseorang tanpa melakukan lidik-sidik kecuali tertangkap tangan, ya, kecuali tertangkap tangan baru. Jadi saya harus berbicara apa adanya. Ini kan pembelajaran edukasi hukum. Kalau Polri memang pada saat ini katakanlah oknum penyidiknya itu melakukan tindakan yang salah, harus jangan bilang maaf. Nggak boleh ceritanya, wah ngapain nggak maaf, itu kan hakim, nggak boleh. Kita kan orang hukum, kita taat undang-undang, kenapa harus malu? Nggak usah malu, itu pembelajaran edukasi untuk kedepannya lebih berhati-hati lagi. Karena ini kan menyangkut sekali lagi hak asasi manusia, harkat martabat seseorang. Kira-kira begitu. Pak, tapi polisi yang menangkap Peggy Setiawan ini bisa dilaporkan atau diperkarakan nggak sih Pak? Bukan bisa diperkarakan, ya harus diperiksa kan sudah bilang. Tanpa dilaporkan pun, ya, tanpa dilaporkan pun sudah seyogianya atasan penyidik Propam Itwasum turun untuk melakukan penyelidikan kenapa terjadi peristiwa seperti ini. Ini kan menyangkut marwah daripada Polri. Harus periksa dan buktikan kepada masyarakat, harus transparan. Ini transparan, masyarakat nggak bisa dibodohi lagi. Kalau kemarin-kemarin netizen dengan segala macamnya itu kan mereka tahu kulit luarnya. Makanya selalu saya katakan tunggu keputusan hakim. Keputusan hakim merupakan keputusan tertinggi yang harus dihormati dan harus dilaksanakan. Ya tadi pagi itu sudah nggak bisa lagi ngomong apapun, nggak bisa ngomong karena sudah final dan harus dilaksanakan. Itu perintah undang-undang. Itu rekan-rekan ya. Bang, izin, ini kan banyak yang mempertanyakan soal Peggy Cianjur ya. Setelah Peggy Setiawan sendiri sudah dinyatakan tidak bersalah, gitu. Banyak yang menuntut polisi untuk memeriksa Peggy Cianjur nih Bang. Sebenarnya gimana sih Bang menurut Abang sebagai mantan penyidik nih? Begini, siapapun yang diduga, ya, siapapun yang diduga berkaitan dengan peristiwa pidana itu, nggak salah penyidik melakukan penyelidikan. Iya loh, penyelidikan loh ya. Dilakukan penyelidikan, dilihat benang merahnya pada saat peristiwa itu dia berada di mana, betul nggak ini Peggy Cianjur atau tidak. Sehingga betul-betul porsi dan proporsi hukum itu bisa berjalan dengan baik. Tapi juga jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Betul-betul Peggy Cianjur sebutkan itu betul-betul memang orang yang bersangkutan, makanya jangan ngambil langkah-langkah sebelum betul-betul pasti. Lakukan pemeriksaan, saksi-saksi yang lain, bukti-bukti yang menguatkan baru. Kalau memang betul, ya gitu. Jadi walaupun disebutkan ini Peggy mana, Peggy ini, ya itu silakan saja, itu masyarakat, netizen nggak masalah. Tapi penyidik jangan pula ikut-ikutan. Harus teliti. Ini ujian yang sangat pahit bagi penyidik. Ujian yang sangat pahit karena kalau saya bilang ini suatu kelalaian, ya suatu kelalaian. Kalau saya bilang lebih ke suatu keteledoran, ya keteledoran juga.
Kalau seandainya dulu pada saat putusan hakim pada 8 terpidana ini sudah diputuskan, ini tetap berlanjut, dilakukan penyelidikan terhadap orang yang disebutkan Peggy dan lain sebagainya itu dilakukan, mungkin nggak seperti ini. Ini kan booming muncul film, kok a priori gitu loh. Kok langsung kayak seperti kebakaran jenggot, ini yang salahnya di situ. Nggak usah lidik aja dulu. Kalau memang betul-betul belum bisa didapatkan benang merah, nggak usah cari korban. Nah, seperti kayak gini kan jadi blunder. Saya tidak mengatakan bahwa itu Peggy itu apa dia atau tidak, saya nggak mau ngomong. Karena itu adalah hak penyidik. Saya hanya ngomong ini cacat formil. Udah jelas pasti cacat formil. Nah, biar juga netizen tahu, gimana cacat formilnya, ini masalah kewenangan yang diamanatkan undang-undang ini. Tapi dia melakukan penangkapan, belum melakukan pemeriksaan. Berarti dia mendahului lidik sidik. Berarti menabrak putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Nomor 21 PUU garis miring 12 Romawi garis miring 2014 yang diundangkan 16 Maret 2015. Ini tabrak sama dia. Saya juga dulu ini cacat formil juga waktu saya menangani masalah wamen dulu. Itu kira-kira saya katakan ya. Pak, masyarakat juga puji atas keputusan hakim yang berani mengambil sikap tegas. Terus masyarakat bilang, apakah Polri patut dipercayai setelah ini? Kalau pertanyaan itu, kalau nggak ada Polri kok kemana? Apa mau ke tukang beca lapornya? Jadi ini juga saya mohonkan pada netizen juga, jangan gebiah-guya semua. Itu kan oknum. Kepolisian Negara Republik Indonesia sah. Negara tidak akan berdiri tanpa adanya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mau dibubarkan polisinya? Nah, saya juga gak marah kalau dia ngomong kayak gitu. Karena itu oknum. Tidak semua polisi seperti itu. Ingat, negara tidak akan berdiri kalau tidak ada wilayah pemerintahan, kemudian kepala negaranya, tentara dan polisi. Nggak akan berdiri negara. Ya, nasib polisi langsung bersentuhan dengan masyarakat. Makanya anggota Polri itu juga harus hati-hati. Jangan kewenangan yang besar itu kau gunakan untuk mencederai masyarakat. Nah, ini yang harus dibuktikan. Tapi kalau dibilang percuma polisi ada gini, jangan gebiah-guya. Saya juga nggak terima. Mau kau lapor mana kalau seandainya terjadi pembunuhan di rumahmu? Kau lapor sama siapa? Lapor sama tukang satpam? Kan enggak. Pasti kau lapor sama polisi. Betul nggak kira-kira ini? Betul. Jadi saya harus berbicara padanya. Tapi dikatakan oknum banyak, oknum yang nggak benar juga. Ya, oknum di mana-mananya pasti ada. Ya. Bukan hanya di sisi Polri, di instansi mana aja yang berkaitan berhubungan dengan masyarakat pasti ada. Tapi itu oknum. Tapi lembaganya nggak bisa kita sama ratakan semua. Ya memang ya apa boleh buat. Ini gara-gara nilai setitik, susah susu sebelanga. Gara-gara ulah oknum-oknum ini, jadi semua jadi di generalisir. Saya yakin Polri yang bersih itu juga jengkel juga. Saya sudah banyak koordinasi, banyak diskusi ya. Kesel, kecewa. Saya juga kecewa juga. Karena saya ini mantan penyidik juga. Saya kecewa. Kenapa seperti itu? Tapi pada saat kalian wawancara saya dahulu, saya nggak berani ngomong. Karena saya bukan hakim. Biarkan aja proses peradilan berjalan dengan baik. Silakan adu bukti, adu fakta. Kalau betul-betul nanti bukti pemohon yang kuat, saya yakin hakim akan jernih mencermati. Bukan masalah berani tidaknya, ingat loh ya. Nggak ada istilah berani tidaknya hakim memutuskan. Dia memutuskan berdasarkan nalar insting undang-undang berlaku. Siapapun hakim tunggalnya, kalau seperti ini peristiwanya pasti akan memutuskan itu. Bukan gara-gara berani nekat, nggak ada. Hakim kan juga kan sudah dilindungi undang-undang, nggak ada yang berani gitu. Kira-kira gitu ya? Kira-kira. Cukup? Bang, aku minta izin tema kedua boleh bang?